Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bergolong-golongan, berfanatik terhadap kelompok, suku, madhab, itu merupakan langkah syaitan. Dulu melalui minuman keras perjudian, syaitan menanamkan kebencian, permusuhan. Sekarang ternyata melalui madhab, melalui golongan, melalui sekte, ya, syaitan berhasil memecah belah umat Islam hingga kocar kacir bercerai-berai. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan pada kamu, lindungi dia. Kemudian dengarkan ayat Allah kepadanya. Perdengarkan ayat Allah. Mungkin dia mau beriman, kembali kepada kebenaran. Setelah itu sampaikan dia di tempat aman. Jadi ayat ini kalau kita terjemahkan, perangi semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Berarti setiap waktu dimanapun kita menjumpai orang musyrik, kita perangi mereka. Ini mengerikan luar biasa. Ini agama haus darah yang seperti ini. Padahal Allah mengatakan wala udwana illa 'alal zalimin. Ya. Kalau mereka menghentikan agresi mereka, mereka memperbaiki sikap mereka, maka tidak boleh kita mengganggu kecuali orang-orang yang boleh. Umat Kristen kitabnya ada 4. Lukas, Markus, Yohanes, Matius. Tuhannya 3. Mereka bersatu. Kita Tuhannya satu, nabinya sama, kitabnya sama, bercerai-berai. Oleh karena itu, bukan tuntunan agamanya yang tidak jelas, tapi hati kita ini yang condong kepada hawa nafsu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita. Menjadikan kajian dan renungan kita kajian yang menyuburkan keimanan dan keyakinan di hati kita semua, menghapuskan kebimbangan, keraguan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai hambanya yang congkak, sombong, yang pembosan, yang mudah sekali bosan dan jemu dalam menjalankan perintah Allah. Sebagaimana malaikat tak pernah jemu dalam mengabdi kepada Allah, tak menyombongkan diri, bertasbih kepadanya, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan kita orang-orang yang mudah jemu, bosan dalam ketaatan, yang tidak bersabar dalam menghadapi cobaan. Tapi kita berharap menjadikan kita orang yang bersyukur, bersabar, teguh, bersemangat, bergairah dalam menyampaikan amanat dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih akan tetap dalam tema utama kita, yaitu memahami, mengenal Allah melalui asma-asmanya, berkomunikasi, berhubungan dengan Allah melalui nama-nama yang penuh keindahan. Dengan memperkenalkan dirinya melalui namanya, kita mengenali kebesaran dan keagungan Allah. Dan ini merupakan langkah pertama bagi seseorang
untuk masuk ke dalam agama. Dimulai dengan mengenal Allah Tuhannya, baru dia akan merasakan arti kenikmatan dari ibadah yang dilakukan. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, awwaluddin ma'rifatu, langkah pertama masuk ke dalam agama dimulai dengan mengenal Allah. Karena pada saat kita sholat, kita berpuasa, kita berhaji, kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah tanpa kita mengenal Allah, maka seorang akan merasakan ibadahnya hambar dan tahu. Tidak akan mencegah dirinya dari perbuatan mungkar, tidak akan mendorong dirinya untuk berlomba-lomba dalam yang ma'ruf. Hatinya juga kering dari rasa rahmat dan kecintaan terhadap sesama. Tapi dengan mengenal Allah yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan betul-betul menanamkan dalam hati kita semangat bertauhid kepada Allah, rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hidup kita menjadi indah manis dengan rahmat Allah, kita juga ingin membuat orang lain merasakan rasa manisnya hidup ini dengan rahmat dan kasih sayang kita dalam memperlakukan mereka dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subtema kita masih tetap dalam kalimat tauhid dan mentauhidkan kalimat. Tidak mungkin kita menjadi seorang yang bertauhid hanya dengan mengatakan bahwa kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, tapi kita bercerai-berai dalam agama Allah. Bercerai-berai dalam agama Allah menunjukkan bahwa kita masih belum bertauhid dalam arti yang sebenarnya. Nah, kajian kita pada hari ini insya Allah akan mengkaji, merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 208. Dimulai dari ayat 208. Dikaitkan insya Allah dengan ayat yang terkait. Tapi pertama-tama kita akan awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, banyak kali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan bimbingan bagi kita untuk meraih kesuksesan, kemenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk bersatu kalimat dalam perjuangan kita. Pada saat kita benar-benar bekerja untuk Allah, menegakkan kalimatnya, kemudian bersatu dalam menegakkan kalimat Allah, maka janji Allah akan dipenuhi untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau yang kalian perjuangkan adalah Allah, yang kalian bela adalah kalimat Allah, maka Allah akan membela kalian dan menolong kalian. Allah juga akan meneguhkan pijakan kaki kalian. Tapi kalau yang kalian perjuangkan bukan kalimat Allah, bukan keridhaannya, hanya sekedar mengatasnamakan Allah demi hawa nafsu kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan dukungan bantuannya bagi kalian. Oleh karena itu, untuk membuktikan keikhlasan kita dengan tulus dalam memperjuangkan kalimat Allah adalah persatuan di antara kita. Karena kalau kita bersatu, berarti setiap orang rela untuk mengalah dari hal-hal yang dianggap merupakan hal-hal yang tidak berarti. Dia rela mengorbankan perasaannya. Dia mengalah di saat pendapatnya tidak didengarkan. Di saat dia harus berhadapan dengan hal-hal yang dia tidak suka, tapi demi kalimat Allah dan agamanya dia mengalah dalam hal itu. Tapi di saat seorang lebih mengutamakan hawa nafsunya, mendengarkan bisikan syaitan, tanpa disadari, dia akan digiring jauh dari Allah. Dan pada saat itu, dia akan dengan mudah dipecah belah dengan sesama saudaranya. Karena bukan lagi Allah tujuan mereka. Kalau Allah yang menjadi ikatan di antara mereka, mereka siap untuk mengalah. Yang penting kalimat Allah, agama Allah tegak. Baik dia menjadi anak buah atau menjadi pemimpin. Karena bukan pimpinan yang dikejar, bukan kekayaan maupun kedudukan, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat terakhir dari surah Al-Imran memberikan tuntunan kepada Rasul dan sahabatnya. Begitu juga untuk kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian ajaklah juga orang-orang di sekeliling kalian, rekan-rekan dan teman perjuangan kalian untuk juga sama-sama bersabar. Karena arti sabara yusabiru menunjukkan arti musyarakah, kebersamaan. Jadi samping kalian sabar, kalian juga ingatkan saudara kalian untuk bersabar dalam menghadapi perjuangan ini. Kemudian warabitu, hendaknya kalian kompak, saling mengikat, saling menopang, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan dan menyerang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Berarti syarat untuk meraih kemenangan, pertama sabar, kemudian mengingatkan sesama saudara kita untuk bersabar,
kemudian kompak, yang terakhir bertakwa, maka kemenangan akan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di hadapan kita. Nah, bila hati kita semua tertuju untuk Allah, mengharapkan ridhonya, mudah kita untuk bersatu. Tapi bila kita mengutamakan keridhaan hawa nafsu kita, ego kita, maka sulit bagi kita untuk dapat bersatu bersama saudara-saudara kita. Karena melalui ini syaitan akan memecah belah kita semuanya. Nah, dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita baca dimulai ayat 208, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian beramai-ramai. Fis-silmi, kafah, ke dalam silim. Ke dalam silim. Kafatan, secara bersama-sama. Dalam terjemahan yang sering kita dengar, mereka menjadikan kafah ini sebagai keterangan dari silim. Silim diartikan Islam, artinya masuk ke dalam Islam secara kafah. Berarti kafah ini keterangan dari apa? As-silim. Nah, di sini kita akan coba renungkan bersama-sama. Apakah dia keterangan dari silim? Apakah keterangan dari fa'il atau pelaku yang terdapat dalam perintah Allah udkhulu? Kita tahu bahwa as-silmu dalam bahasa Arab, as-silmu, as-salmu, as-salam tanpa alif dan as-salam semua menunjukkan arti apa? Damai, ya. Jauh dari suasana permusuhan dan peperangan. Itu arti as-silmu, as-salmu, begitu juga as-salam dan as-salam. 4 kata ini digunakan dalam Al-Quran. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Begitu juga fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam tanpa ada alif. Kita lihat menunjukkan arti yang sama. Begitu juga wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum menggunakan alif di sini. Sedangkan dalam ayat ini dengan dikasrah sinnya udkhulu fis-silmi. As-silmu, as-salmu, as-salam, begitu juga as-salam artinya rukun, damai. Kompak bersatu, ya, jauh dari kebencian dan permusuhan. Jadi ketika kita menerjemahkan silim dengan arti Islam membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Lalu kalau begitu apa kira-kira maksud dari ayat ini? Ini ayat ini menunjukkan kepada kita perintah agar kita semua kompak, hidup rukun. Udkhulu fis-silmi kafah. Kafah di sini keterangan bukan bagi silim, tapi keterangan dari apa? Dari fa'il pelaku pada udkhulu. Masuklah kalian secara kafah ke dalam silim. Jadi kafah ini keterangan bagi apa? Bagi orang-orang yang masuk, ya, ke dalam silim. Maksudnya jangan kalian bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Masuklah kalian secara kafah ke dalam silim. Bukan masuk ke dalam Islam yang kafah. Kenapa? Karena kafah dalam bahasa Arab merupakan hal dan keterangan di sini. Dia biasanya menjadi hal bagi yang berakal. Sedangkan as-silim bukan apa? Bukan yang berakal. Jadi udkhulu maksudnya kafatan fis-silmi, masuklah secara kafah ke dalam silim. Kalau kita artikan silim dengan arti Islam, kemudian kafah, ya, sebagai keterangan dari silim, kita bertanya, bukankah sebelumnya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman? Iman itu derajatnya lebih tinggi daripada al-Islam. Mereka sudah beriman, ya.
Bagaimana mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam? Padahal ketika orang-orang Badui datang ke hadapan Rasul, qalatil a'rabu amanna, dijawab oleh Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Jadi wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, asalnya udkhulu kafatan fis-silmi. Masuklah secara kafah ke dalam as-silm. Artinya jangan kalian bergolong-golongan, jangan bercerai-berai, jangan bermusuh-musuhan. Begitu kalian bercerai-berai, maka kedamaian kalian akan hilang, kekuatan kalian akan lemah. Yang muncul kebencian, permusuhan dan persaingan bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Islam mengajak kita berlomba-lomba, bukan bersaing. Kalau bersaing, sikut sana, sikut sini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bergolong-golongan, berfanatik terhadap kelompok, suku, madhab, itu merupakan langkah syaitan. Dia adalah musuh yang nyata bagi kalian yang ingin memecah belah kalian. Dulu melalui minuman keras perjudian, syaitan menanamkan kebencian, permusuhan. Sekarang ternyata melalui madhab, melalui golongan, melalui sekte, ya, syaitan berhasil memecah belah umat Islam hingga kocar kacir bercerai-berai. Nah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian secara kafah ke dalam as-silm. Nah, untuk bisa kita hidup rukun damai bersama-sama, maka dengan sendirinya kita harus menggunakan identitas yang sama. Itu identitas sebagai muslim dan muslimun. Jangan lagi mengedepankan identitas kelompok dan golongan. Adapun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan lain-lain, itu sebetulnya merupakan kajian para ulama. Tidak perlu sama sekali mengotak masyarakat di bawah, kamu Syafi'i, kamu Maliki. Ulama mengajarkan apa yang diperlukan oleh masyarakat di bawah. Jangan menanamkan kefanatikan di hati mereka. Tapi loyalitas mereka hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Dan identitas mereka yang Allah ridhai bagi mereka adalah al-Islam. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan yang berupaya untuk memecah belah kalian. Seringkali kita ini dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, kita kurang berhati-hati. Akhirnya melahirkan pemahaman yang salah. Mirip dengan ini, mirip dengan ayat ini. Yaitu surat Taubah ayat 36. Pada akhir ayat 36, Allah berfirman, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Terjemahan yang sering kita dengar dalam Departemen Agama, dan perangilah semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Kalau ayat ini kita fahami seperti itu, berarti setiap kali kita menjumpai orang musyrik dimanapun mereka berada, kita perangi. Tapi ternyata Rasulullah dalam prakteknya tidak memerangi orang musyrik maupun ahli kitab, kecuali mereka yang melanggar apa? Batas, yang menyerang, yang mengganggu, yang memusuhi kaum muslimin. Contohnya Nabi, ya, sebelum Fathu Mekah, dia mengadakan perjanjian bersama orang-orang musyrik. Ada sebahagian mereka bergabung dengan penduduk Mekah, ada orang musyrik yang mau bergabung dengan Rasulullah. Rasulullah lindungi mereka. Bahkan dalam surat Taubah juga Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan pada kamu, lindungi dia. Kemudian dengarkan ayat Allah kepadanya. Perdengarkan ayat Allah. Mungkin dia mau beriman, kembali kepada kebenaran. Setelah itu sampaikan dia di tempat aman. Jadi ayat ini kalau kita terjemahkan, perangi semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Berarti setiap waktu dimanapun kita menjumpai orang musyrik, kita perangi mereka. Ini mengerikan luar biasa. Ini agama haus darah yang seperti ini. Padahal Allah mengatakan wala udwana illa 'alal zalimin, ya. Fa in tahaw fala udwana illa 'alal zalimin.
Kalau mereka menghentikan agresi mereka, mereka memperbaiki sikap mereka, maka tidak boleh kita mengganggu kecuali orang-orang yang boleh. Lalu apa kira-kira terjemahan dari ayat ini? Terjemahan tadi yang beredar di tengah-tengah kita menjadikan kafah hal dari objek. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum. Hal dari objek yaitu musyrikin. Kafah berarti semua orang musyrik. Padahal sebetulnya dia merupakan hal keterangan bagi fa'il, bagi pelaku. Bukan bagi objek. Maksudnya apa? Hendaklah kalian kompak bersatu dalam memerangi orang musyrik sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Beda gak artinya? Satu, ya, sebagai keterangan hal bagi objek yaitu musyrikin. Satu lagi keterangan dari fa'il. Jadi waqatilul musyrikina kafah. Perangilah ya orang-orang musyrik dengan bersatu dan kompak. Karena kalau kita berbeda-beda pendapat, kita bercerai-berai, mereka bersatu kita akan kalah. Jadi bersatulah dalam memerangi orang musyrik sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Jadi kafah di sini keterangan dari fa'il ya, pada apa? Pada qatilu. Begitu juga tadi udkhulu fis silmi kafah. Kafah merupakan hal dari fa'il udkhulu. Artinya masuklah secara kafah ke dalam silim, bukan masuk ke dalam Islam yang kafah. Jadi jelas sekali penegasan dalam ayat kita dalam suratul Baqarah ini ya, menunjukkan perintah kepada kita untuk hidup rukun, untuk bersatu dalam agama Allah, tidak bermusuh-musuhan. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk betul-betul mengikhlaskan pengabdian kita pada Allah. Karena kalau yang kita kejar kedudukan, pasti akan berselisih, bertengkar. Tapi kalau yang kita kejar keridhaan Allah, dari manapun manusia mengejar keridhaan Allah tidak akan membuat mereka bercerai-berai, tapi membuat mereka bersatu. Kecintaan pada dunia memecah belah kita, kecintaan kepada Allah akan mempersatukan kita, menghapuskan kebencian, menjaga lidah kita dari kata-kata yang tidak patut. Begitu juga telinga kita dari kehormatan saudara-saudara kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Jadi perintah ini sebetulnya merupakan perintah yang menegaskan kewajiban orang yang bertauhid untuk menyatukan kalimat mereka, hati mereka dan barisan mereka, dan tidak mendengarkan bisikan-bisikan dan langkah syaitan. Lalu setelah itu Allah mengancam, fa'in zalaltum, kalau kalian tergelincir, kalian mengikuti bujuk rayu syaitan yang menghembuskan kebencian permusuhan di antara kalian, mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, setelah datang pada kalian al-bayinat, keterangan-keterangan yang begitu jelas, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Mirip dengan firman Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mereka tidak berselisih para ahli kitab kecuali setelah datang keterangan-keterangan yang begitu jelas dan gamblang. Kalau kalian tergelincir setelah datang pada kalian keterangan-keterangan yang begitu jelas, maka ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jangan salahkan Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulurkan tangannya untuk menolong kalian, bukan Allah tidak kuasa, Allah maha perkasa. Tapi kalian yang tidak memenuhi persyaratan yang Allah minta dari kalian. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya pada mereka, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Apakah mereka ini tidak akan sadar? Tidak akan apa? Sadar ya. Tidak akan bersatu hingga apa? Hingga datang kepada mereka azab Allah. Fi dhulalim minal ghamam, di bawah naungan awan. Artinya di balik awan ini kita tidak tahu apa yang bakal datang. Jadi kedatangan Allah bukan Allah datang dan pergi, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendiami ruang dan waktu. Dia bersama kita dekat, bersama juga hambanya yang berada di mana? Di langit ataupun di penjuru dunia yang lain. Tapi maksudnya mereka di sini tidak sadar hingga mereka
didatangi oleh azab Allah Subhanahu wa taala fi dhulalim minal ghamam, di bawah naungan awan, wal malaika, dan kedatangan malaikat, wa qudiyal amru, dan perkara diputuskan di antara mereka, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Nah, di sini kita lihat datangnya malaikat bisa saja dengan azab Allah, bisa saja malaikat yang datang untuk mencabut nyawa mereka hingga mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Bisa juga kedatangan apa? Kedatangan hari akhir nanti, ketika malaikat turun dan berbaris, manusia dikumpulkan dan dipanggil di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang berbicara kecuali dengan izin Allah yang Maha Pemurah. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Nah, mengingat sejarah Bani Israel penuh pertikaian, Allah mengingatkan mereka. Karena peperangan di antara sesama Bani Israel, perselisihan, pertentangan luar biasa. Ketika ayat ini turun, umat Islam masih kompak di bawah pimpinan Rasul. Tapi sekarang pengalaman yang terjadi pada ahli kitab sebelum kita terjadi pada umat Islam. Jadi ayat ini patut ditujukan pada kita. Sal Bani Israel, tanya pada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayina, berapa banyak ayat-ayat bayina yang memberikan penerangan penjelasan yang kami turunkan pada mereka. Tapi ternyata mereka tidak sama sekali ikuti. Mereka tidak sama sekali hargai. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab, dan siapa yang menggantikan nikmat Allah, ayat-ayat Allah, hidayah, petunjuknya, Taurat yang Allah turunkan pada mereka, Injil yang Allah turunkan pada Al-Masih, Al-Quran yang Allah turunkan pada kita, nikmat yang memberikan petunjuk, penerangan, mempersatukan kita. Tapi kita gantikan dengan yang lain. Jadi Allah katakan, siapa yang menggantikan nikmat Allah dengan yang lain, fa innallaha syadid min ba'di ma ja'athu, setelah datang padanya, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah dan takdirnya, karena takdir Allah penuh dengan keadilan, kebijaksanaan. Yang berbuat baik menerima balasan yang lebih baik, yang berbuat buruk menerima balasan yang setimpal. Nah, apa yang terjadi pada umat Islam sekarang? Baru datang corona, mereka sudah kalang kabut, panik, ketakutan. Mereka berlomba-lomba untuk bersembunyi di rumah mereka, meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akibat dari dosa kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia ini, yang lupa kepada Allah, melecehkan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama bahkan bukan lagi menjadi pedoman hidup, tapi agama tak ubahnya bagaikan drama, bagaikan lawakan, dagelan yang disampaikan oleh bermacam-macam ustadz. Bukan lagi menyampaikan risalah Allah, tapi mereka melawak, kemudian humor, bahkan menggunakan kata-kata yang tidak patut, mencaci sana, mencaci sini, untuk menghibur masyarakat, bukan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masyarakat kita dalam beragama benar-benar rapuh, lemah, tidak punya semangat perjuangan, pengorbanan, dan kecintaan kepada Allah. Karena Allah tidak diperkenalkan pada mereka. Yang diperkenalkan adalah budaya humor dalam dakwah. Itu yang digemari oleh kebanyakan masyarakat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir di sini secara tidak langsung bahwa sebetulnya yang menimbulkan perpecahan di antara manusia, di antara umat beragama, adalah bersaing dalam kehidupan dunia. Baik itu harta, kedudukan, pengaruh. Ya. Ini semua menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiasi di hadapan orang-orang kafir, di mata mereka, di hati mereka, kehidupan dunia begitu indah, menarik, dan menawan. Oleh karena itu fokus perhatian, pekerjaan mereka, perjuangan mereka untuk dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mengolok-olok, melecehkan orang-orang yang beriman, dianggap miskin, kere, tidak punya apa-apa.
Jadi orang-orang kafir memandang dunia begitu indah menawan dan mereka melecehkan dan mengolok-olok orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tapi orang-orang yang bertakwa kelak akan ada di atas mereka di hari kiamat nanti. Adapun soal rizki, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang-orang yang kafir, hati mereka melihat kehidupan dunia begitu indah. Dan kata kafir ini tidak tertuju pada fulan dan fulan. Tapi al-kufru di sini adalah sikap kita menentang Allah, tidak menghargai ayat-ayat dan petunjuknya. Allah perintahkan kita untuk bersatu dalam agama Allah, kita bercerai-berai. Allah perintahkan kita berpegang pada kitab Allah, kita gantikan dengan yang lain. Ini merupakan sikap kufur. Dan orang-orang yang melakukan hal ini masuk dalam kategori orang-orang yang kafir, yang menjerumuskan diri mereka ke dalam penderitaan dunia dan azab di hari akhirat nanti, akibat dari pilihan mereka sendiri. Allah tidak pernah berlaku zalim. Bagaimana mereka akan meraih kemenangan sedangkan mereka berpaling dari Allah? Bagaimana mereka mengharapkan dukungan Allah sedangkan bimbingan petunjuk Allah, peringatannya tidak dihargai dan dihormati? Nah, melanjutkan tadi ayat 208 yang menegaskan kita untuk bersatu, rukun, damai dalam agama Allah, tidak bercerai-berai. Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita bahwa sebetulnya umat manusia ini semua tadinya, ya, kan umat manusia ciptaan Allah. Para nabi, para rasul Allah yang mengutus. Manusia sebetulnya tadinya ummatan wahidah, satu umat. Itu umat ya, yang pada fitrahnya bertauhid pada Allah. Mulai godaan dunia, godaan syaitan mengajak mereka untuk berpecah belah, bercerai-berai. Maka Allah kirim para nabi, para rasul dengan kitab yang Allah turunkan untuk menjadikan sebagai apa? Sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Nah, kita lihat bagaimana ayat berhubungan satu dengan lainnya. Pada ayat 213 kelanjutan dari ayat tadi, kana nasu ummatan wahidah. Manusia tadinya sebetulnya merupakan satu umat. Allah yang menciptakan mereka, yang menempatkan mereka di muka bumi. Bahkan kakek nenek kita waktu turun pertama kali ke muka bumi, mereka menangis, menyesal karena dosa kesalahan yang mereka lakukan. Anak-anak Adam berkembang biak di bawah tuntunan sang kakek Adam alaihi salatu wassalam, selalu mengingatkan kepada Allah. Mereka merupakan satu umat, tapi ternyata banyak dari mereka yang tergoda oleh syaitan. Fakhtalafu. Di sini nggak disebutkan fakhtalafu, tapi difahami dari siyak redaksi ayat ini. Tadinya satu umat, kemudian mereka berselisih dan bercerai-berai. Yang membuat mereka bercerai-berai kehidupan dunia dan persaingan di dalamnya. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirin, maka Allah utus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama mereka para rasul ini Alkitab. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memutuskan di antara manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Jadi para nabi diperkuat oleh kitab Allah memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Yang sesuai dengan kitab Allah kebenaran, walaupun Anda tidak suka, walaupun mereka tidak suka, walaupun tidak sejalan dengan doktrin kelompok kita, kita harus terima kalau kita beriman. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara orang-orang yang telah diberikan Alkitab kecuali setelah datangnya al-bayyinat kepada mereka. Jadi wa makhtalafa fi, tidak bercerai-berai ya. Mereka ya, melainkan setelah datangnya ayat-ayat bayyinat yang menjelaskan kebenaran dengan jelas. Lalu kenapa mereka berselisih? Panggilan hawa nafsu. Panggilan hawa nafsu dan bisikan setan
yang membuat mereka akhirnya berpaling dari Allah. Akhirnya syaitan mengajak mereka bercerai-berai dalam agama Allah. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang beriman yang tulus ya, untuk menemukan kebenaran jauh dari perselisihan mereka. Jadi Allah akan memberikan hidayah petunjuknya bagi orang yang beriman yang tulus untuk menemukan kebenaran yang akan menghindarkan mereka dari perselisihan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan memberikan hidayahnya bagi siapa yang dikehendaki, itu yang beriman, yang punya hati yang tulus dan terbuka. Allah akan memberikan hidayah petunjuknya ya, kepada orang-orang yang beriman hingga mereka menemukan kebenaran jauh dari perselisihan, dan Allah akan memberikan hidayahnya bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ayat Quran begitu jelas. Oleh karena itu kita bertanya-tanya, setelah beberapa sesi kita membawakan ayat-ayat yang menegaskan bahwasannya tauhid tidak akan sempurna hingga kita menyatukan barisan kita. Apakah kita masih akan bercerai-berai? Akhirnya kita tidak termasuk dalam umat yang bertauhid. Akhirnya masuk dalam firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kecuali dalam waktu yang sama mereka mempersekutukan Allah. Kalau Tuhannya satu, nabinya satu, kitabnya sama, kenapa harus bercerai-berai? Sedangkan umat Kristen kitabnya ada 4. Lukas, Markus, Yohanes, Matius. Tuhannya 3. Mereka bersatu. Kita Tuhannya satu, nabinya sama, kitabnya sama, bercerai-berai. Oleh karena itu, bukan tuntunan agamanya yang tidak jelas, tapi hati kita ini yang condong kepada hawa nafsu. Tidak sama sekali menyambut seruan Allah. Maka sampai kita bersatu dalam agama Allah, baru pertolongan Allah akan datang pada kita. Kalau tidak, akhirnya bencana demi bencana, mara bahaya demi mara bahaya akan datang pada kita, diantaranya adalah corona. Untuk menjauhkan corona dari kita semua bukan dengan panik, bukan dengan bingung, bukan dengan ketakutan berlebihan, tapi dengan bertaubat kepada Allah, kembali ke jalannya. Di samping kita menjaga kebersihan kita, menjauhkan diri kita berkumpul-kumpul di tempat-tempat maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sesi demi sesi kita bersama-sama telah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk bertauhid. Di samping kita hidup dengan meresapi kalimat tauhid, kita juga mentauhidkan kalimat kita, karena seluruh alam raya semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah, bergantung dan bersandar kepada Allah. Hidup kita tinggal beberapa saat lagi, mari kita murnikan pengabdian kita semata-mata untuk Allah. Jangan kita biarkan diri kita hanyut bersama hawa nafsu kita, tergoda oleh bujuk rayu syaitan, akhirnya kita menjadi orang yang menyesal setelah kesempatan berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.